Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rizky Suwandi dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana oleh dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan juga asistennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Ariandayani SMH. Melanjutkan materi bab 7 yaitu alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum. Yang pertama itu ketidakmampuan bertanggung jawab pada pasal 44 KUHP dan daya paksa dalam arti sempit pada pasal 48 KUHP. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. Kedua itu penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, terdapat pada pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali. Dan yang kedua itu alasan peniadaan pidana putatif. Adapun daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa dibagi menjadi tiga, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum. Selanjutnya pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Selanjutnya itu pertentangan antara dua kewajiban hukum. Selanjutnya itu bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Dan syarat-syaratnya yaitu pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua itu perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang mendadak atau seketika itu juga. Yang ketiga itu pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif. Adapun bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Guncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan yang harus ada hubungan yang kausal. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Metallic Force Reef yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat-syarat melaksanakan perintah undang-undang yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua itu perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga itu perbuatan yang harus patut, wajar, dan masuk akal. Adapun melaksanakan perintah jabatan yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua itu melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kedua itu kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga itu perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Adapun alasan penghapus di luar undang-undang yaitu terdiri dari pertama diatur dalam jurisprudensi
yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Yang kedua itu tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua itu dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin, persetujuan izin dari orang yang dirugikan. Yang ketiga itu dengan menggunakan alasan pemaaf.